mesin, energi, material, ya, dan lain-lain, informasi, cash flow, nah itu semua. Stakeholdernya ingat nggak? Lupa. Oke, nanti kita bahas lagi. Jadi nanti di situ ya, kita akan belajar tentang pendekatan sistem, berpikir sistem dan pendekatan sistem. Saat kita sudah bisa berpikir sistem dan membuat pendekatan sistem, kita akan mencoba untuk mengembangkan model dari sistem. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis permasalahan di sistem. Apa sih yang bisa kita improve? Kalau katanya industrial engineering itu kan tujuannya untuk mendesain, merekayasa, mengimprove, menginstal, memasang, apalagi sistem ya, sistem terintegrasi. Nah itu yang mau kita kerjakan di sini. Nah kemudian sudah bisa melakukan pengembangan, sudah bisa memodelkan sistem, diharapkan kita bisa melihat kebutuhan dari sistem itu apa sih, menganalisis sistem. Apa sih yang bisa kita perbaiki, apa sih yang kita bisa tambahkan, apa yang bisa kita kurangi, efisiensi ya kalau kurangi, apa yang harus kita pasang baru, atau mungkin kita hilangkan dari sistem. Kemudian belajar tentang prinsip dekomposisi dan elaborasi dalam pemodelan. Jadi ini mengelaborasi sistem, melakukan dekomposisi, memecah, mensintesis kembali. Jadi membagi sistem menjadi elemen-elemen kecil, mengelaborasi setiap elemennya untuk kemudian disintesis dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan skenario yang berbeda. Bahasanya sulit ya, tapi sebenarnya gampang. Yang sulit itu merubah mindset kita terhadap sistem. Jadi kalau kita sudah punya persepsi tersendiri tentang satu sistem, biasanya akan dalam merekonstruksi. Apa merekonstruksi? Oh ya, merekonstruksi ya. Saya pakai bahasa yang aneh-aneh dikit nggak apa-apa. Merekonstruksi kembali sistem tersebut. Ya, gitu. Anak mahasiswa kok, wes. Saya tidak ingin estimate kalian sehingga saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin agak-agak jelimet. Tapi kalau misalnya ada nggak ngerti, nggak apa-apa, tanya aja ya. Sometimes I can be so belibet gitu. Ya. Kemudian ini. Nah, selanjutnya setelah melakukan dekomposisi dan elaborasi pemodelan, kita membuat model, lalu melakukan verifikasi, validasi, dan analisa sensitivitas. Tujuannya apa sih? Nanti, kalau misalnya kalian, terutama outputnya sarjana teknik industri itu adalah untuk ngapain? Biar bisa melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem, terus mengidentifikasi permasalahan, lalu deskripsinya nanti, deskripsinya kalian bisa memperbaiki sistem kompleks, permasalahan sistem kompleks. Lalu ada juga perancangan, apa namanya, proyek perancangan, kalian juga diminta untuk menyelesaikan open-ended problem dengan permasalahan yang sistem dengan permasalahan yang terbuka. Jadi solusinya terserah kalian, mau pakai solusi apa saja, asalkan metodenya ilmiah, sesuai dengan teknik-teknik, sesuai dengan metodologi yang dikembangkan di bidang keteknikan. Itu nanti. Jadi ini kemudian nanti harapannya kalian bisa melakukan pendekatan sistem dan kemudian menentukan stakeholder di sistem dan elemen sistem yang penting dan relevan. Kalau kemarin saya pernah cerita, di universitas itu banyak sekali stakeholdernya, baik stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Berkepentingan itu dalam arti dia berkepentingan dirugikan atau diuntungkan dengan keberadaan sistem tersebut. Ya, kalau stakeholder sistem di universitas mungkin di internalnya ada kita, ya. Kalau eksternalnya ada kementerian, mungkin ada masyarakat, ada perusahaan, gitu. Jadi macam-macam. Nah, semua stakeholder itu tidak selalu relevan dengan permasalahan yang mau kita improve, gitu. Permasalahan yang mau kita selesaikan itu harus dipilih. Nah, itu gimana caranya memilih stakeholder sistem yang relevan? Gimana caranya memilih elemen-elemen sistem yang relevan? Ini mata kuliah yang sangat teoritis, mainannya konsep, dan prakteknya nggak ada hitungannya. Jadi, berharapnya besok saya bisa sedikit merangkum. Kalau kemarin sempat, siapa yang sempat usul di PTI? Ada kesimpulan, Bu, di akhir kuliah. Ingat nggak? Siapa kemarin yang sempat di kelas ini? Kelas ini. Ada rangkumannya, Bu, di setiap akhir kuliah ya. Semoga saya bisa kasih rangkuman ya. Entah itu pandu atau pandu ya?
yang kasih. Ya, saya mencoba mengingat-ingat gimana menyimpulkannya ya. Coba nanti kita coba. Kemudian mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan rekayasa. Permasalahan itu ada, selalu ada di setiap sistem. Ada yang melihat itu sebagai permasalahan, ada yang tidak. Nah, sekarang kita sebagai seorang engineer tuh mesti bisa milih permasalahan mana sih yang penting untuk diselesaikan. Penting untuk diselesaikan. Gimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut? Dengan metode-metode yang sudah kita pelajari di teknik industri. Atau di luar teknik industri. Kenapa? Karena kalau ngomongin sistem, metodenya itu bisa, nggak semua bisa diajarkan di kelas. Semua bisa diajarkan di kelas. Jadi saya berharap kita bisa cukup proaktif dan kreatif untuk mencari solusi-solusi yang ilmiah yang barangkali kalian akan dapatkan di luar kelas. It's okay. Ya. Nah, nanti pertemuan pertama besok kita akan membahas tentang sistem, pendekatan sistem dan model. Pada dasarnya saya ingin kita mulai berpikir tentang sistem. Berpikir sistem, kalau nyebutnya orang barat sistem thinking. Sistem thinking. Itu terminologi khusus, jadi berpikir sistem, berpikir dengan cara berpikir sistem. Gimana? Multi perspektif. Kemudian perspektif pemodelan dan elemen sistem itu apa saja? Nah, memodelkan sistem pun itu bermacam-macam. Bisa pakai perspektifnya stakeholder, observer dari luar, internal, sebagai desainer, itu beda-beda pemodelannya. Kemudian metodologi dan pemodelan itu seperti apa dan rekayasa sistem. Lalu ini antara 1 sampai 12 saya ngajarnya sampai di 6, prinsip elaborasi dan rekursi. Sebenarnya ini adalah jadi kita mulai dari memahami tentang sistem dan berpikir sistem, lalu memahami model, kemudian bisa memodelkan, lalu mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan di sistem. Harapannya sebenarnya ini loh nanti pada waktu skripsi. Jadi kalian diharapkan bisa menghasilkan skripsi dan proyek perancangan yang berkualitas. Jadi nanti selama kemudian kalian kuliah, mulai dari pemodelan sistem, kemudian sampai semester-semester setelahnya, berpikir, tolong dipikirkan apakah kira-kira saya sudah bisa menentukan stakeholder yang benar, apakah saya sudah bisa untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan di sistem, itu nih. Kalau setiap kali kalian belajar di kelas apapun, ini stakeholdernya siapa? Elemen-elemen sistemnya apa aja? Kemudian permasalahannya apa? Lalu pikirkan solusinya apa? Sudah tahu belum? Sudah diajarkan belum di kelas? Setiap mata kuliah, coba dipikirkan stakeholdernya siapa, elemennya siapa, interaksi antar stakeholder dan elemen-elemennya itu seperti apa. Jadi kita akan coba detailkan di perkuliahan ya, konsepnya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya masih kasih bukunya ya. Nggak ada PPT, saya kasih buku untuk dibaca gimana? Setuju ya? Ada yang kesulitan membaca berbahasa Inggris nggak? Saya Bu agak kesulitan. Nicholas, sejauh apa kesulitannya? Banyak yang kurang paham tentang arti-artinya gitu Bu. Bisa lah nanti dicari di Google Translate ya, atau didiskusikan nanti di kelas bagian mana yang nggak ngerti. Ya, apa ini Nicholas? Ya Bu, baik Bu. Ya sip, gitu dong. Saya kasih tantangan nih ya, saya kasih tantangan. Jadi sebenarnya ada banyak buku di sini, sayangnya bukunya semua berbahasa Inggris. Nah, dan bisa kasih juga beberapa, banyak buku-buku bagus. Nah ya lagi ya, saya menemukan buku yang bagus juga, salah satunya nih, System Thinking. Dibaca nggak sih? Kebalik ya? Wah, kelewat. System Thinking, Coping with 21st Century Problems.
Udah nggak bakat saya jadi YouTuber. Oke lah, nanti saya kasih saya kasih linknya ya untuk kalian download. Ini salah satunya, ada juga beberapa buku yang lain. Nanti setiap kali kita, oke, kalian kan belum pernah ngampus ya? Ada yang udah pernah ngampus belum? Ada yang sudah pernah ke kampus? Ada yang sedang tidak? Brenda udah. Enggak ya? Belum ya? Dosen saya ternyata. Ada yang sudah pernah, ada yang sedang tidak di Malang. Bedanya di mana ya, Bu? Analisis perancangan sistem tuh nanti arahnya ke bisnis model, proses bisnis modelnya. Apa sih nyebutnya? Model bisnis proses ya, model bisnis prosesnya. Jadi nanti di APS kalian akan diminta untuk mengidentifikasi proses bisnis dari usaha yang sudah ada untuk kemudian dikembangkan, nyebutnya apa? Decision support system atau software di APS itu. Jadi nanti ada praktikum APS kan ya? Ada, itu nanti kalian diminta untuk membuat semacam decision support system atau software untuk membantu proses bisnis di suatu biasanya UMKM atau usaha gitu kan. Apa yang menyebutnya? Apa analisis perancangan APS apa? Kepanjangannya? Analisis perancangan sistem. Oh, belum ada ternyata di sini. Ya, belum ada ininya, gambar, Mas. Ya, nanti coba deh dicek ini ya. Bentar, saya punya enggak ya filenya di sini. Tim Prime. Coba dicari di silabus ya. Silabus. Jadi atau buku panduan perkuliahan tahun 2021. Itu lengkap gambarannya. Ada lagi pertanyaan barangkali? Belum? 20 menit. Oke, Alvisena, panggilnya siapa? Izin jawab, Bu. Wafi, Bu. Wafi, oke. Untuk VLM-nya gimana ya, Bu? VLM, oh ya. Nanti saya kasih ke siapa ini? Amel ya. Tadi yang kontak saya siapa ya? Amel ya? Amelia Fitri. Iya, Bu, saya. Oke. Nanti saya kasih ke ini ya, kodenya ya. Belum saya masukin soalnya, VLM-nya belum saya ini assign. Belum saya create. Ada lagi? Yuk, sama-sama. Siapa tadi? Udah diwakili pertanyaannya. Ada 2 tadi yang nanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Belum ya? Ada. Oke, yang perlu saya tekankan adalah kita perlu metode belajar yang berbeda ya untuk semester ini karena kalian kan belum pernah mengalami ujian dan ujian daring ya. Ujiannya kan selama ini daring ya, nggak pernah luring ya. Nah, semester ini kita kan luring, full. Mulai semester ini ujiannya UTS dan UAS luring. Jadi strategi kalian selama kuliah daring untuk mendapatkan jawaban itu tidak akan bisa digunakan ya. Jadi sejujurnya itu sebenarnya ada enaknya saat kalian bisa ujian daring dengan tanpa pengawasan yang ketat. Open lagi. Udah open, nggak diawasin, jawabannya masih sama semua. Tolonglah. Dosennya sih lebih enak, karena akhirnya jawabannya itu seragam, jadi gampang koreksinya gitu ya. Tapi juga kok ya sedih gitu kan. Ini kemarin saya ngajarinya ternyata apakah sudah berhasil atau belum gitu. Nah, gitu. Ini yang bisa sebenarnya siapa kan nggak ketahuan tuh. Karena sepertinya semua bisa gitu ya. Karena jawabannya sama. Nah besok, makanya kita berharapnya kita strategi belajarnya lebih beda ya. Karena walaupun kuliahnya daring atau mungkin nanti ada hybrid gitu kan. Ujiannya bakalan luring. Dan kalau luring itu biasanya opsinya antara close atau open note. Open note. Nah, kalau misalnya kalian merasa butuh, silakan di-create note-nya mulai sekarang, dicicil. Apapun itu yang kalian merasa penting, daripada nanti SKS, sistem semalam kelabakan gitu ya. Itu seperti itu. Biasanya, pengalaman aja, note itu nggak boleh sama. Biasanya ada pengecekan sebelum ujian, fotokopian tuh nggak boleh. Jadi,
note-nya dikumpulkan beberapa hari sebelum ujian gitu, kalaupun open note ya, untuk kemudian dicek apakah bikin sendiri atau fotokopi atau gimana. Tuh, biasanya seperti itu. Saya nggak tahu yang sekarang tergantung kebijakan dosennya nanti, maksudnya kebijakan tim dosen bersama-sama. Tapi kalau mau boleh dipersiapkan dari sekarang. Ya, kalau yang semester kemarin saya sarankan untuk bikin mind map ya. Sekarang boleh strateginya dirubah. Gitu. Mind mapping. Ya. Di sini ada pertanyaan? Kalau ada saran dan masukan untuk sistem belajar daringnya pengen seperti apa biar lebih paham. Sekarang strategi saya adalah meminta kalian membaca. Saya kasih bacaan. Ya, strategi saya. Kalian parafrase, kalian baca catatan sendiri, terserah dari yang dibaca. Nanti kita harapannya bisa lebih banyak diskusi. Kemarin saya suka banget PTI termasuk kelasnya aktif, banyak diskusinya beberapa. Ya, saya berharap itu kita bisa lakukan lagi yang di kelas KPS ini. Oke? Sip. Ada pertanyaan lagi? Belum? Nicholas? Oke, Nur? Ibu izin bertanya, kira-kira dari matkul ini bakal ada proyek kerjasama gitu nggak, Bu? Proyek kelompok gitu selama di Ampuh sama Ibu? Ya, nanti akan ada semacam proyek. Mungkin belum proyek ya, karena ternyata